Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Badan Pengurus Pelayanan Jemaat GKI Putih, Pos Jemaat Jakarta Garden City, menyampaikan selamat beribadah. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Kebaktian Umum Online GKI Putih Pos JGC. Sehubungan dengan perkembangan pandemi dan merebaknya COVID-19 varian Omikron, maka Majelis Jemaat dan Badan Pengurus Pos Jemaat JGC memutuskan untuk ibadah Februari 2022 kembali dilaksanakan secara online premier. Hal ini dalam rangka ikut berperan serta mengendalikan pandemi, supaya cepat tertangani dengan baik dan kita kembali bisa melaksanakan ibadah secara onsite di gedung gereja. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online Pos JGC via Zoom dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, yaitu minggu pertama dan minggu terakhir pukul 11 siang. Mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk membimbing putra dan putrinya hadir dalam ibadah tersebut. Persembahan kebaktian umum. Persembahan kebaktian umum untuk Pos JGC bisa menggunakan virtual account BCA. Persembahan umum 5276190. Persembahan pembangunan 5276191. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Putih. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan beserta saudara. dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu Transfigurasi, di mana kita memperingati peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Pemuliaan Yesus ini dalam rangka peneguhan Allah atas karya Yesus yang tidak lama lagi akan menghadapi jalan sengsara demi memenuhi karya keselamatan Allah. Yesus mampu menuntaskan karya panggilannya karena ia memiliki komitmen penuh pada apa yang menjadi tujuan kedatangannya. Kesadaran pada tujuan itulah yang memungkinkan Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Kita pun dipanggil untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang didasarkan pada Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tuhan telah mempersekutukan kami di dalam ibadah kami ini. Dan kiranya Tuhan, kami saat ini boleh mengalami kehadiran-Mu, khususnya kehadiran Tuhan melalui firman yang sebentar lagi hendak kami dengarkan, kami resapi dan renungkan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami bukan hanya menjadi para pendengar firman, tetapi kami mampu mewujudkan firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Lukas pasal yang 9 ayat ke-28 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang akan dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, semalam saya melawat 3 keluarga di komunitas wilayah dengan Zoom. Keluarga ini kita lawat karena orang tua mereka itu dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu dalam usia yang sudah sepuh, yang sudah lanjut. Ada hal yang menarik, saudara, ketika keluarga itu menceritakan pengalamannya ketika mereka masih bersama-sama dengan orang tua semasa masih hidup. Mereka berpikir daripada orang tua mereka tinggal sendirian, jauh dari anak-anak, lebih baik kalau orang tua mereka itu bisa mereka bawa, bisa mereka bersama-sama tinggal dengan anak-anak yang semuanya sudah ada di Jakarta. Toh di luar kota
orang tua harus tinggal sendirian. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, baru beberapa hari tinggal di Jakarta, sudah mengeluh, minta pulang, tidak betah di Jakarta. Padahal kurang apa coba? Semua disediakan, dijaga, diprioritaskan, tetapi tetap saja tidak betah. Tentu ada banyak faktor. Biasanya mereka tidak bisa berpisah dengan nostalgia masa lalu ya. Bahkan mungkin memori-memori, pengalaman-pengalamannya. Ya. Itu begitu sulit untuk dilupakan, untuk ditinggalkan. Pengalamannya dengan rumahnya, pengalamannya dengan lingkungannya, pengalamannya dengan kenangan bersama dengan orang-orang yang dekat. Namun pelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini adalah bahwa kita itu cenderung berpikir apa yang baik menurut kita. Kan kalau orang tuaku bersama-sama dengan aku tidak akan was-was, ya kan? Tidak terus kepikiran. Ya, kalau bisa sama-sama, kan baik, kita bisa menjaga. Nah, itulah kecenderungan kita dan sebenarnya kecenderungan orang pada umumnya. Tapi ternyata, saudara-saudara, tidak selalu apa yang kita pikirkan baik, itu juga baik menurut orang tua kita. Apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik bagi orang lain, bagi pihak lain. Ya. Belum tentu. Nah, saudara-saudara, kecenderungan memilih apa yang kita anggap baik atau apa yang dianggap baik, ya, itu juga bisa kita lihat di antara para murid. Para murid, ya, ketika itu, ya, sedang bersama-sama dengan Yesus, di mana Yesus mengalami yang namanya transfigurasi di atas gunung. Dan memang ibadah kita pada minggu ini merupakan kebaktian minggu transfigurasi. Trans itu artinya perubahan, ya. Figuration, figur itu tokoh. Figur itu juga bisa berarti bentuk, ya, rupa. Nah, jadi saudara, sesuai dengan kisah yang tadi sudah kita baca, saat itu Yesus sedang mengalami perubahan rupa. Perubahan rupa yang ingin mengatakan apa? Ingin mengatakan betapa Yesus itu mulia. Karena apa? Wajahnya bercahaya, ya. Pakaiannya berkilau-kilau. Jadi sekali lagi, betapa mulianya dia. Dan kemuliaan itu semakin diperjelas, dipertegas dengan munculnya dua figur yang lain, yaitu figur Elia dan figur Musa. Di mana Elia dan Musa ini kan orang-orang besar yang sangat ditokohkan oleh umat Israel. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-31, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, saudara, ini menarik. Apa artinya? Nah, katanya ini orang biasa bisa menilai siapa kita itu menyimpulkan dari misalnya, ya, atau berdasarkan dengan siapa kita dekat, ya. Misalnya dengan siapa kita makan, ya. Di mana kita makan, apa yang kita makan. Jadi kita bisa melihat seperti apakah kita, atau mungkin juga seperti apakah orang lain itu berdasarkan hal itu. Maka kita perhatikan kadang-kadang ya, foto-foto di Instagram itu sering menjadi ruang pamer untuk menunjukkan siapa aku. Ya, dengan mengupload apa yang mungkin sedang kita makan, di mana kita makan, dan dengan siapa kita makan. Nah, saudara-saudara, dengan siapa itu ternyata penting. Dengan siapa Yesus pada saat itu?
pada saat itu ya, digambarkan atau diceritakan bahwa Yesus pada saat itu sedang berada bersama-sama dengan Musa dan Elia. Ada satu makna, ada satu simbol yang ingin disampaikan, ada satu pesan yang ingin dibawa. Di dalam Injil Lukas kita tadi, keberadaan Yesus di antara Elia dan di antara Musa, makna dan simbol yang akan disampaikan pun jelas. Apakah itu? Betapa besarnya Yesus, betapa hebatnya Dia, betapa mulianya Yesus. Nah, itu yang ingin disampaikan. Nah, kita melihat akhirnya disitulah kecenderungan manusia itu muncul ketika dia melihat apa yang mulia, apa yang dianggap baik. Jadi ketika para murid melihat hal itu, lalu mereka merasa beruntung luar biasa. Mereka merasa sedang berada di jalan yang benar, di jalur yang tepat, yaitu menjadi pengikut Yesus yang hebat dan yang luar biasa itu. Dalam rasa takjub, dalam rasa senang mereka, lalu mereka berharap bahwa agar kemuliaan itu tetap dalam keadaannya yang seperti itu. Mereka berusaha untuk mempertahankan hal itu. Maka kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-33, mereka katakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kemuliaan itu tidak akan jauh kemana-mana. Kemuliaan Yesus itu coba mereka pertahankan, mereka abadikan. Dengan apa? Dibuatkan kemah sehingga tetap bisa berdiam di atas gunung. Saudara-saudara, seperti halnya anggapan banyak orang bahwa sesuatu yang mulia itu ya cocoknya, pantasnya itu berada di tempat yang tinggi. Kalau misalnya nih kepada kita ditanya, mana yang lebih mulia, apakah topi atau sepatu? Meskipun harga sepatu itu bisa berpuluh-puluh juta atau mungkin bisa ratusan juta. Lebih mahal, jauh lebih mahal daripada topi. Tapi mana yang lebih atau yang mana yang boleh nangkring di atas kepala kita? Apakah topi atau sepatu? Mana yang lebih mulia, pantas ada di tempat ini? Saat topi didisplay di toko, jarang dan bahkan tidak pernah kita lihat topi itu ada di rak bagian bawah. Yang ada di rak bagian bawah itu sepatu, bila perlu ada di lantai. Kenapa? Karena memang yang kita anggap mulia itu harus ada di tempat yang tinggi. Juga dalam pengalaman Alkitab ada gunung yang namanya Gunung Sinai atau yang disebut dengan Gunung Horeb, gunung yang disakralkan oleh orang Yahudi. Karena disitulah mereka percaya Allah itu bertahta di tempat yang maha tinggi. Maka ada cerita Musa bertemu Tuhan di mana? Ya di situ, di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, saat menerima hukum Tuhan. Elia pun bertemu Tuhan di situ. Beberapa saat setelah dikejar-kejar oleh Isabel. Ya. Karena apa? Ya tadi pemahaman bahwa kemuliaan itu ada di tempat yang maha tinggi. Termasuk kalau saudara-saudara memperhatikan kenapa mimbar gereja dibuat di tempat yang lebih tinggi daripada tempat di mana saudara-saudara pada umumnya duduk. Ya, jawabannya sama, karena di tempat yang lebih tinggi itulah dianggap sebagai tempat yang lebih mulia, ya, tempat di mana kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu pula yang menjadi anggapan para murid. Tidak cocok kalau Yesus yang mulia itu harus turun, harus menuju ke Yerusalem.
Apalagi Yesus harus menghadapi kesusahan, harus menghadapi penderitaan. Kalau Yesus tetap berada di atas gunung, maka murid pikir Yesus tetap akan berada dalam kemuliaannya, dan para murid pun akan tetap bisa merasakan suasana yang mulia itu, suasana yang menyenangkan. Kan tidak harus repot, ya. Harus bersusah-susah, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan. Ya apa salah kalau para murid itu berpikir seperti itu? Sebenarnya para murid itu ya seperti kita-kita juga. Dalam hal apa? Dalam memilih apa yang dianggap baik. Ingin mempertahankannya, keadaan-keadaan yang kita rasakan baik. Dan kita selalu ingin berharap dan mengalami hal-hal yang kita anggap baik. Namun, saudara-saudara, ternyata bukan itu yang menjadi pemikiran Yesus. Dasar berpikir Yesus itu bukan enaknya bagaimana ya, gitu ya. Nyamannya bagaimana ya, tetapi dasar berpikir Yesus adalah seharusnya bagaimana. Dan bagi Yesus yang seharusnya itu adalah bahwa yang mulia itu, ya, yang berkilau-kilau itu tidak bisa disembunyikan. Bukan ketika kita hanya ingin berada di atas saja. Bukan hanya ketika kita hanya ingin mengalami hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik saja. Ya, melainkan juga ketika kita berani menghadapi kesusahan dan penderitaan sekalipun. Agar apa? Agar yang baik itu juga bisa dialami oleh orang lain, oleh orang banyak. Nah, kalau kita pikir-pikir bahwa semangat Yesus itu berbeda dengan semangat dunia yang cenderung hanya ingin di atas, ya, yang cenderung hanya ingin menikmati apa yang baik bagi diri sendiri. Tidak mau susah, tidak mau repot. Itu sebabnya Yesus tidak mau terus berdiam di atas gunung. Dia harus turun gunung. Kilau kemuliaan itu tidak boleh ditahan di satu tempat saja. Kilau kemuliaan itu harus dibawa turun gunung. Harus dibawa ke tengah-tengah dunia. Saya rasa apa yang terjadi dalam situasi yang kita tidak anggap baik di masa pandemi seperti ini, kilau kemuliaan Allah itu juga tidak terpenjara lagi dengan satu tempat yang namanya gedung gereja. Tapi sekarang kilau kemuliaan itu bisa dibawa ke tengah-tengah dunia. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa dilihat, bisa dinikmati, dan bisa memberi berkat bagi lebih banyak orang. Ya kan? Tapi ini tentu tidak mudah, kita sendiri merasakan dampaknya. Ya. Sekarang harus ada itu yang namanya dalam ibadah ini namanya tim multimedia, ya, tim medsos, ya, atau mungkin tim digital ministry. Tidak mudah. Tapi itu yang memungkinkan kemuliaan Tuhan itu akhirnya tidak terpenjara oleh lokasi, tapi bisa melakukan banyak penetrasi ke dalam dunia yang lebih luas. Jadi kalau mau melihat pandemi ini sebagai bentuk keterbatasan, ya oke, pandemi ini memang terbatas, tapi justru dalam keterbatasan inilah bukankah Injil itu bisa tersebar makin luas, makin tak terbatas. Makin bisa mengatasi tempat-tempat dimanapun. Dan tak terbatas juga oleh waktu, kapanpun. Nah, saat ini kita memasuki masa transfigurasi. Kita mengenangnya, dan bagaimana kemuliaan itu kita sadari. Ya memang harus dibawa kemana-mana. Memang harus ditularkan kemana-mana. Supaya kemuliaan Allah itu tidak menjadi sesuatu yang terus kita nikmati sendirian.
Nah, ketika itu yang menjadi pemikiran kita, saya yakin dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, ya, kita tidak boleh membatasi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan itu hanya melulu pada apa yang selama ini kita anggap sudah sesuai. Ternyata gereja mesti makin dekat ke tengah-tengah dunia. Gereja makin dekat ke tengah keluarga. Gereja makin dekat dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Dan kita diminta oleh Tuhan, jangan memenjarakan kemuliaan Tuhan. Bawa kemuliaan Tuhan itu terus bisa menyebar, bisa menular kemana-mana. Melalui pelayanan-pelayanan kita, melalui apapun yang kita lakukan, melalui diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami bersama-sama boleh mengalami kehadiran-Mu melalui ibadah kami, melalui pemberitaan firman yang telah menyapa kami. Ya Tuhan, kami rindu supaya hidup kami sungguh-sungguh dapat menjadi perwujudan akan firman-Mu. Engkau menolong kami, memampukan kami, supaya melalui kehidupan kami, kilau kemuliaan Tuhan boleh terpancar, dan boleh kami tularkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini bersama dengan umat-Mu, kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, untuk pergumulan umat-Mu yang ada di Jakarta Garden City ini Tuhan, Engkau kiranya menolong memberkati mereka dalam pelayanannya meskipun ada di tengah keterbatasan. Tetapi biarlah mereka tetap bisa menjadi alat-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Engkau tetap mempersatukan kami semua, Engkau tetap mengikat kami semua di dalam ikatan cinta kasih Tuhan sebagai sesama pelayan Tuhan, baik kami aktivis maupun juga umat-Mu yang ambil bagian sebagai jemaat-Mu. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul dengan situasi hidup yang tidak mudah. Mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang dalam pergumulan keluarga, mungkin kami sedang menghadapi kedukaan, mungkin kami sedang harus bersusah payah mencari penghidupan, dan berbagai hal yang harus kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa menjalani semuanya ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang saat ini terus mengupayakan memerangi penyebaran virus COVID, secara khusus Omikron ini Tuhan.
Biarlah kami boleh bersama-sama saling bahu-membahu untuk menurunkan tingkat penularan Omikron, bahkan kami bisa melampaui ini dan kami tetap bisa dikaruniai kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan. Ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan hidup kami. Kini kami akan menjalani kembali apa yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan selamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Dengan membawa persembahan, dengan berlandaskan pada firman Tuhan, pada Mazmur 50, ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan
Mari kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa persembahan. Ya Allah, pemelihara dan sumber hidup kami, yang oleh karena kasih karunia-Nya yang melimpah, telah memberi kepada kami segala sesuatu. Saat ini, kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang memberikan persembahan ini, dan mereka yang akan mengelolanya. Berkatilah persembahan ini, agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berteguh hati dalam menjalani karya panggilannya, sekalipun Ia tahu akan jalan kesengsaraan yang akan dihadapinya. Situasi kehidupan kita pun tidaklah mudah. Pandanglah pada Yesus yang menjadi teladan dalam ketekunan mengerjakan panggilan Allah. Biarlah makin banyak orang yang tahu akan komitmen Yesus dalam memancarkan kemuliaan Allah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih dan Badan Pengurus Pos Jemaat Jakarta Garden City mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.